Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif taqillahi haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita mendapatkan inayah dan hidayah iman selalu melekat dalam diri kita insyaallah. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, demi menjalani misi mulia di dunia untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala, juga meraih kenikmatan yang tak terkira di akhirat. Tidak banyak waktu yang tersedia untuk kita. Kenapa ikhwan? Karena rata-rata umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pendek-pendek, Pak. Untuk mendapatkan jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meraih kenikmatan yang tidak terkira di akhirat, itu tidak banyak waktu yang disediakan oleh Allah untuk kita. Kenapa? Saya ulangi. Karena rata-rata umur umat Rasulullah itu pendek-pendek. Sebagaimana kata beliau di dalam sabdanya, a'mara ummati, sesungguhnya umur umatku ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu antara umur 60 ila sab'in sampai 70 tahun. Rasulullah meninggal pada usia keberapa, Pak? 63. Wa aqallahum may yajuzu dzalika, yang melebihi daripada itu sangat sedikit. Maka secara umum rata-rata umur manusia itu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah.
Tetapi secara personal ya ikhwan, masing-masing kita, umur kita itu tidak ada yang tahu. Tapi secara umum sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, 60 sampai 70 tahun, yang melebihi daripada itu sangat sedikit. 80, 90, 100, 150 itu sudah jarang. Tapi kelihatannya nggak ada kalau 150. Kalau 100 kemungkinan ada. Kalau 200 kelihatannya nggak ada. Ya. Oleh karena itulah, hidup di dunia ini disebut dengan mata'un qalilun, kenikmatan yang sedikit karena kadar kenikmatannya yang sangat terbatas. Apalagi kenikmatan dunia ini, ikhwanifiddin rahimani rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan yang namanya rasa bosan, Pak. Senikmat apapun seseorang itu mengkonsumsi makanan, pasti ada bosannya. Sebanyak apapun orang itu makan daging, selezat apapun orang itu makan daging, kalau setiap hari itu yo bosan. Yo senikmat apapun lauknya kita itu tempe, Pak. Tapi nek tiap hari, tiap jam, 24 jam makan tahu tempe, kira-kira seneng enggak? Ya enggak seneng, Pak. Bosan kan? Bosan. Ya. Maka oleh karena itulah kehidupan di dunia itu disebut sebagai mata'un qalilun, kenikmatan yang sedikit. Karena kadar kenikmatannya yang sangat terbatas, hanya dinikmati dalam waktu yang sangat singkat. Lebih terasa singkat lagi tatkala waktu demi waktu telah berlalu, kemudian kita terlena dengan kehidupan dunia, kemudian jatah umur kita itu habis. Dan ini terdapat di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nazi'at itu, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. Lah ikhwan sekalian, dengan waktu yang sesingkat itu, Pak, ya, kita sampaikan tadi umur umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 60 sampai 70 tahun, yang melebihi daripada itu sangat sedikit sekali. Dengan waktu yang sesingkat-singkat itu, maka sulit rasanya bagi kita mengumpulkan banyak kebaikan. Kalau kita hanya menggunakan logika deret hitung, yakni mengumpulkan pahala dengan sistem tambahan 1 tambah 1, 2 tambah 2, ya, tanpa ada faktor pengkalian sedikit, Bang. Kalau pahala yang kita kerjakan ini ikhwan sekalian, ya, itu dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada kita sistemnya cuma tambahan-tambahan 1 tambah 1, 2 tambah 2, maka sedikit sekali pahala yang akan kita hasilkan, Pak. Coba dalam sehari ini berapa amal yang kita kerjakan, coba berapa ibadah, berapa amal soleh yang kita kerjakan dalam sehari ini, berapa rakaat yang kita kerjakan dalam sehari ini, berapa rupiah yang sudah kita infakkan. Kalau sistemnya itu tambah demi tambah, 1 tambah 1, sangat sedikit sekali.
tanpa menghadirkan yang namanya pengkalian. Kalau pengkalian kan lumayan Pak, 10 kali 100 sudah berapa itu? 100 kali 1000 ya. Tapi subhanallah ikhwan sekalian, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala itu sayang kepada hambanya Pak ya. Memberikan peluang pahala berlipat di setiap amalnya. Dan peluang itu ikhwan sekalian tidak hanya dibuka dengan satu pintu saja, tapi banyak pintu. Contohnya sholat berjamaah Pak, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sholat berjamaah di masjid misalnya dijanjikan pahala berapa? 27 derajat. Jika dihitung berdasarkan logika matematika, jika dihitung matematis, secara matematis 27 tahun yang dijalani oleh seseorang dengan cara dia melaksanakan sholat sendirian itu setara dengan 1 tahun yang dilakukan secara berjamaah. Subhanallah. Kenapa? 27 tahun dilakukan oleh seseorang secara sendirian, dia tidak melakukan sholat wajib secara berjamaah. 27 tahun itu sebanding dengan kita melaksanakan sholat berjamaah cuma 1 tahun. Besar nggak kira-kira penglipatannya? Besar Pak ya, besar. Dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Belum lagi keutamaan berjalan ke masjid itu ya. Melaksanakan sholat berjamaah itu sudah 27 secara normalnya, kemudian lagi nanti ketika dia dari rumah menuju masjid, setiap langkah itu mengangkat derajatnya, kemudian menghapus dosa-dosa yang dia lakukan, kemudian ketika sampai dia masuk ke dalam masjid dia mendapatkan pahala lagi dengan cara apa? Melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kemudian setelah itu lagi intidarul imam, nunggu imam datang, dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia membaca doa-doa, membaca zikir, membaca Al-Quran. Berapa pahala yang kita dapatkan coba? Lipat Pak, lipat. Kasih sayang Allah itu luar biasa. Karena memang manusia ini kan dalam keadaan lemah. Kalau kita hanya sekedar mengandalkan ibadah kita untuk mendapatkan surganya Allah ya, itu tidak cukup Pak. Kalau tidak diiringi dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Ibadah kita ini berapa sih kan begitu kan? Sholat malam kita ini berapa sih? Ya. Kan tidak mungkin sholat kita ini sebanding dengan sholatnya Rasul. Tidak mungkin qiraatul Quran kita ini sebanding dengan qiraannya Rasul. Bacaan Al-Quran tidak mungkin Pak. Infak kita apalagi ya. Kalau berdasarkan deret hitung 1 tambah 1 kecil Pak ya. Tapi Allah Maha Kuasa, rahmat kasih sayangnya itu sangat luas. Kalau kita berpikir bahwasanya rahmat Allah itu sangat luas, Allah Maha Pengampun kepada hamba-hambanya, maka insya Allah kalau kita bisa mentadaburi kalimat itu dan kita berpikir dengan hati yang jernih, kita tidak akan bermaksiat kepada Allah. Allah itu kan cinta sama kita Pak. Ada satu kisah ya. Ada seorang Majusi datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam Khalilullah, seorang Majusi kafir ya. Dia hendak bertamu ke rumahnya Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, aku ingin bertamu ke rumahmu, tapi jamulah aku, perlakukanlah aku sebagaimana tamu istimewa. Karena memang Nabi Ibrahim terkenal seorang nabi yang sangat apa? Perhatian kepada
tamu. Kalau kita baca sejarahnya itu Pak ya, ketika ada dua orang datang ke rumahnya Nabi Ibrahim itu kan, dua laki-laki itu kan, kemudian Ibrahim alaihissalam apa yang beliau lakukan? Nyembelih sapi, sembelih, dimasak, disuguhkan. Ketika disuguhkan ternyata tidak dimakan, bingung Nabi Ibrahim ya. Ternyata tamu itu bukan manusia biasa tapi apa? Malaikat. Ya tidak makanlah malaikat ya, tapi kan poinnya kan tadi itu ya, betul-betul apa? Perhatian kepada tamu ya. Kata Ibrahim, ya tidak bisa, kata Ibrahim ya, saya akan menjamu Anda sebagai tamu istimewa, tapi syaratnya Anda harus masuk Islam. Si Majusi tadi itu tidak mau, akhirnya dia pulang. Ketika si Majusi kafir itu tadi pulang, meninggalkan Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam, maka Allah subhanahu wa ta'ala langsung menegur Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, kata Allah, aku sudah 90 tahun ngasih dia makan, meskipun dia kafir. Saya sudah 90 tahun ngasih dia makan, ngasih kesehatan, ngasih minum, kamu cuma diminta menjamu dia waktu itu saja, itu kamu tidak mau. Ngaku saja 9, ini bahasa saya tapi ngaku saya 90 tahun kok ya, masuk gara-gara itu kamu tidak mau menjamunya. Langsung Pak Nabi Ibrahim alaihissalam mau kejar orang tadi itu, dikejar ya, dikejar oleh Ibrahim ya, kemudian apa, disuruh balik lagi mau dijamu begitu kan, karena ditegur langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, langsung. Akhirnya Nabi Ibrahim menceritakan tentang apa, kisah tadi itu, apa yang disampaikan oleh Allah kepada beliau. Akhirnya apa yang terjadi Pak ya, karena apa namanya, mendengar cerita Nabiullah Ibrahim, akhirnya apa, belum merasa terenyuh begitu Pak ya, begitu ya Allah itu kan, subhanallah, begitu sayangnya kepada saya, kepada hambanya. Akhirnya apa, langsung dia masuk Islam. Subhanallah, kasih sayang Allah itu sangat luar biasa ya. Maka ikhwan sekalian ya, pahala-pahala ini, ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada kita Pak. Maka contohnya lagi, ibadah yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar itu kan dilipat gandakan. Ibadah yang dikerjakan pada bulan Ramadan juga dilipat gandakan. Bahkan ada satu amalan yang jika dikerjakan oleh seorang hamba, pahalanya akan mengalir seperti keran mengalirkan airnya. Apa itu Pak? Beramal sembari melibatkan orang lain untuk mengumpulkan pahala. Ini kerja cerdasnya Mas. Beramal sembari melibatkan orang lain untuk mengumpulkan pahala. Nek kalau kita bahasa bisnisnya itu kayak seperti bisnis MLM, betul ya? Ya. Ngajak orang lain. Bagaimana caranya ikhwan? Dengan memperbanyak ilmu dan mengamalkannya. Karena ilmu yang bermanfaat itu termasuk amal yang tidak akan pernah putus meski nyawa telah terpisah dari raga. Kalau kita ngajarkan ilmu kepada orang lain, ingat ya kata Rasulullah, ballighu anni walau ayat, sampaikanlah dari walaupun cuma satu ayat. Kalau kita ngajarkan ilmu kepada orang lain lalu dia mengamalkan karena ia mengambil manfaat darinya,
maka kita akan mendapatkan pahala seperti yang ia amalkan tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Bayangkan Pak, kalau kita ngajarkan ilmu kepada 10 orang, 20 orang, 30 sampai 100 begitu, atau mungkin lebih daripada itu, mereka mengambil manfaat dari ilmu tersebut itu, dia mengamalkannya, berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Subhanallah. Maka libatkan diri kita ini dalam proses ilmu ini, kalaupun kita yang tidak berada di atas mimbar ya. Karena mereka juga akan mendapatkan pahala. Kan bisa jadi Pak ya, orang yang menyiapkan tempat itu ya, orang yang berkontribusi dengan adanya pengajian ilmu yang seperti ini, itu bisa jadi pahalanya itu lebih banyak daripada yang isi pengajian itu. Bisa jadi itu, karena kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Mungkin jenengan pernah dengar kisahnya, ada seorang wanita ya, yang mana tugasnya itu apa? Membersihkan majelis Rasulullah SAW. Jadi nek Rasul ya dengan sahabatnya itu sebelum masuk ke tempat itu apa? Sudah bersih. Terus seperti itu Pak. Cuma apa? Nyapu. Gitu kan? Nek kalau sekarang kita kayak njeber kloso. Kalau dulu kan nggak ada kloso. Ya nyapu lah, bersihkan. Akhirnya kan ini kan kisah kan sangat terkenal. Ya, satu saat ya, kok tempatnya seperti ini, kemana si fulana itu kan? Kata para sahabat, ya Rasulullah, ya Ummu Muljam kalau tidak keliru saya, ya Rasulullah, si fulana itu sudah meninggal. Apakah Rasulullah diam pada saat itu? Enggak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan menegur para sahabatnya. Ya. Belum marah kepada para sahabat radhiyallahu anhu, kenapa tidak memberitahu kepada Rasul? Karena pikiran para sahabat ini ya, si perempuan ini nggak terlalu penting bagi Rasul. Cuma nyapu kok, gitu kan? Ya sudahlah, meninggal, diurus jenazahnya, dikuburkan kan selesai. Rasul tidak usah dikasih tahu. Tapi ternyata subhanallah punya tempat tersendiri di hati Rasul. Ya, tunjukkan kata Rasulullah di mana kuburnya. Ya, saking istimewanya Pak. Ya, saking istimewanya. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas kuburan perempuan tadi itu. Maka disinilah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Akan begitu kan? Ya, bagaimana hukumnya melaksanakan sholat di atas kuburan? Itu khilaf, perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan itu tidak masalah. Kan begitu. Itu khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya, bayangkan kalau seperti itu. Dan ingat Pak, bahwa harus kita pahami, jika kita mengajarkan sholat Pak kepada 100 orang, maka pahala setiap sholat kita ini kan ditambah. Kita mendapatkan pahala dari sholat kita, kemudian ditambah dengan 100 kali pahala orang yang sholat itu. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajru fa'iluhu. Maka ikhwan sekalian, kita ini sebagai seorang hamba, sebagai manusia yang lemah seperti ini, harus kerja cerdas Pak. Ya. Kerja cerdas untuk mendapatkan pahala, untuk melipat gandakan ibadah, melipat gandakan pahala. Kenapa? Sekali lagi saya di awal sudah saya sampaikan, umur kita ini pendek. Maka kita harus cerdas bagaimana pahalanya agar berlipat, atau bagaimana nanti kalaupun kita meninggal pahalanya terus mengalir. Salah satu contohnya dengan memperbanyak amal jariyah. Subhanallah Pak, kalau kita perhatikan ya, kalau kita punya andil dalam proses pembangunan ini, subhanallah, maka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, material-material yang ada itu kan akan menjadi apa?
akan menjadi saksi kan, akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ya. Ya. Batanya, batunya, semennya akan menjadi apa? Saksi. Ya. Dan akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bosnya si fulan seperti ini, seperti, subhanallah. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya, apa yang kita usahakan itu, apa yang melekat dalam diri kita, jasad kita ini maksud saya, itu juga akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwan sekalian, lipat gandakan pahala yang kita kerjakan, ya. Karena begini Pak, mungkin ya ketika kita ini meninggal nanti, tiket untuk mendapatkan, untuk membuka surga itu belum cukup Pak. Kita berumur sekian, berumur 60 tahun, berumur 70 tahun, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala itu belum. Untuk membuka pintu jannah itu belum pas meninggal itu. Tapi bisa jadi ya ketika dia sudah meninggal, tiket pintu untuk membuka jannah itu dia dapatkan dengan cara apa? Tadi pertama yang saya sampaikan itu dengan ilmu, kemudian yang kedua dengan amal jariah. Bisa itu. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, bisa juga ketika seseorang itu mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi siksaan di alam barzakh itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara apa? Ilmu ataupun amal jariah. Ternyata itu Pak, ya, itu kan harapan kita sudah, ya, kan sudah tidak ada lagi harapan. Amal jariah, anak soleh, ilmu yang bermanfaat, ya. Anak tidak punya, itu kan, ya. Kemudian anaknya tidak jadi anak soleh, ya, tapi alhamdulillah dia banyak amal jariahnya, ilmunya banyak yang bermanfaat. Maka saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bisa jadi ya kalau seandainya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau si fulan lah begitu kan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya meninggal, kemudian di alam barzah dia disiksa oleh malaikat, terus disiksa setiap hari setiap malam, suatu saat adab itu diringankan oleh Allah, bahkan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu gara-gara dia ketika hidup di dunia dia mendapatkan yang namanya amal jariah. Maka subhanallah, lipat gandakan pahala insyaallah Pak, ya, kita akan selamat, ya. Inilah yang disebut dengan kerja cerdas. Kerja cerdas itu tidak bekerja tapi dapat ganjaran. Itu kan yang kita harapkan. Ya rata pate rekoso itu kan, tapi gaji banyak. Kan begitu kan? Tapi bukan korupsi. Ya, bukan korupsi. Orang muslim itu kan begitu, orang mukmin itu begitu. Maka cara kerja cerdas tadi itu apa? Berilmu, memperbanyak ilmu, mengajarkan, kemudian amal jari itu namanya kerja cerdas. Apalagi saya pernah sampaikan ikhwan sekalian, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala itu meninggal di usia umur berapa? 45 tahun. Imam Nawawi, siapa coba yang hari ini nggak kenal beliau? Nggak kenal Ustaz, kan belum pernah ketemu gitu kan, berarti belum pernah baca bukunya. Ya kebangetan kan kalau belum pernah baca bukunya. Ya Riyadhus Shalihin, hadis arba'in, yang lagi yang sering kita dengar lah. Masa Riyadhus Shalihin tidak pernah dengar kan itu kan, masa hadis arba'in tidak pernah dengar, wah itu keterlaluan, ya. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, lipat gandakan pahala yang kita kerjakan. Mudah-mudahan ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayah, bimbingan, hidayah kepada kita, sehingga nantinya kita bisa keluar dari dunia ini dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa